sekecil apapun kita bersyukur, sekalipun hanya menyebut hamdalah, itu sangat-sangat bernilai lah di sisi Allah. Meyakini, mengimani, insya Allah pasti dijawab seremeh apapun itu. Iya, karena kan ngomong berdasarkan pengalaman sendiri ya. Tidak ada hijab gitu di antara aku dan Allah. Nggak ada batas. Nggak ada batas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan, sahabat muslim, arah muslim, global spirit of ummah, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajah kembali. Kita diskusi, ngobrol santai perkara kehidupan, iman, keseharian kita pada masa-masa saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu kehormatan dan istimewa, subhanallah. Ada Ukhti Inara Rusuli, alhamdulillah. Ukhti, Terima kasih. Alhamdulillah, tema kita sehari hari ini adalah spiritual journey. Jadi ini hasil kolaborasi Arah Muslim dengan Global Spirit of Ummah, didukung oleh Privy Tang Yunas, penerbit Quran Al-Qasbah, dan kitabisa.com. Alhamdulillah. Selamat datang Ukhti Inara di podcast kali ini. Alhamdulillah. Iya, makasih Ukhti. Kesibukannya apa aja nih Ukhti sekarang sampai bisa meluangkan waktu ke sini, padahal kita tahu jamnya Ukhti ini sibuk sekali. Masya Allah, ini baru selesai dari photoshoot tadi. Terus habis itu setelah selesai dari sini harus live TikTok lagi, jualan lagi. Waduh, luar biasa ya rekan-rekan semua. Jadi temanya hari ini memang agak sedikit klasik, modern, tapi tidak berat, itu spiritual journey. Kita mulai aja nih langsung. Jadi kondisional day by day, setiap hari itu kita sebagai seorang muslim itu diajarin ya hal yang paling simpel, sederhana, mengucapkan basmalah dan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap situasi dan kondisi. Nah, kira-kira apa menurut pandangan Ukhti Inara ini tentang hakikat ataupun arti basmalah dan hamdalah? Selain basmalah itu mulai suatu, alhamdulillah itu minimal ya kita bersyukur sama Allah. Kira-kira apa arti yang bisa di-share buat teman-teman spiritual journey untuk sore hari ini? Masya Allah, terima kasih banyak ya. Basmalah sendiri buat aku, jadi kalau kita mau mulai suatu kegiatan itu, semuanya ya artinya sama aja gitu. Kalau kita memulai sesuatu tanpa bismillah, ya nggak ngefek juga, nggak ngefek apa-apa juga sebenarnya dalam keseharian kita. Cuman kalau kita memulai segala sesuatu dengan bismillah, ya itu menjadi ibadah. Nilainya menjadi ada pahalanya gitu di sisi Allah. Jadi sayang banget ya kalau misalnya kita memulai segala sesuatu itu nggak dengan bismillah gitu. Jadi seperti ya sudah, seperti kita melakukan segala sesuatu tanpa makna gitu. Luar biasa. Inspirasional teman-teman semua. Terus alhamdulillah sendiri juga kesannya sepele kita menyebut alhamdulillah ya, tapi sebenarnya di sisi Allah itu sangat-sangat berarti sih, karena balik lagi Allah itu maha mensyukuri. Jadi sedikit Syakur ya. Iya, asyakur. Jadi sekecil apapun kita bersyukur, sekalipun hanya menyebut hamdalah, itu sangat-sangat bernilai lah di sisi Allah gitu. Jadi ya apalagi sih yang kita harap dalam hidup selain kesenangan Allah, keridhaan Allah. Luar biasa teman-teman semua jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Lagi ujian ya. Masya Allah. Jadi kalau belajar dari satu ayat, ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan daripada Allah menciptakan makhluknya adalah semata-mata untuk menyembahnya, beribadah kepadanya. Nah, kita mendengar sore hari ini apa sih arti ibadah buat seorang Ukhti Inara? Kita mau dengar. Ya, apa ya?
Allah itu menciptakan manusia, jin, malaikat, menciptakan alam semesta ini ya nggak lain ya untuk ibadah sama Allah gitu. Bukan kita ini ciptakan untuk ya sudah untuk hidup senang-senang, habis itu mati selesai. Tapi ya memang semuanya ini untuk ibadah. Makanya tadi apapun yang kita lakukan pasti semuanya nilainya ibadah di sisi Allah. Apalagi kita menyebut Bismillah gitu. Sekecil apapun di luar dari sholat, di luar dari ibadah yang wajib gitu. Kita makan aja bernilai ibadah kalau kita menyebut Bismillah. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita ya ibadah. Mau apa-apain ibadah gitu di sisi Allah. Karena kita seorang muslim ya. Betul, kita mencari uang juga ibadah. Jihad di sisi Allah. Masya Allah. Keren jawabannya ya. Ini pertanyaan ketiga sekarang. Kalau kita lihat ada hadis yang sangat masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Bunyal Islam wal khamsin. Rukun Islam itu ada 5. Kita tahu pertama syahadat, kedua sholat, 3 puasa, kemudian zakat dan haji. Dari 5 rukun Islam ini ada nggak rukun Islam yang memberikan inspirasi buat Ufti? Semuanya memberikan inspirasi sih, dari sholat, zakat, puasa, haji. Kira-kira dari 5 ini apa yang paling menginspirasi Ufti Inara kira-kira? Sebenarnya ada 2 sih yang menginspirasi. Pertama sholat, kedua puasa. Mas, jadi kalau sholat itu buat aku seperti apa ya, me time kali ya. Seperti orang me time-nya apa, aku sholat. Karena pertemuan sama Allah ya. Iya, aku butuh karena dalam hidup kita pasti butuh untuk recharge hati kita itu, kalau kita karena ya kemana lagi kita mengadu. Dalam 24 jam itu pastilah kita ada satu waktu yang kita tuh pasti gundah gulana lah gitu ya, kayak hilang arah, dan kita butuh tempat curhat lah istilahnya. Ya tempat curhat yang paling gimana lagi ya, yang paling tepat gitu, yang paling tidak menghakimi, juga solutif gitu. Ya Allah gitu. Karena kita cerita apapun pasti Allah akan, nggak perlu kita cerita gitu, Allah juga tahu sih. Allah juga. Kalau kita cerita sama orang kan belum apa-apa udah dihakimi, udah didikte gitu. Allah kan enggak, didengar sekaligus dikasih solusi gitu. Jadi ya masya Allah gitu. Mengurangi beban dalam apa ya, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Puasa begitu pula dengan puasa kita juga dilatih untuk mengontrol diri. Terus apa ya, melatih kita untuk bisa empati sama orang. Insya Allah. Jadi ada 2 yang menginspirasi Ufti Inara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa. Ini sangat inspirasi ya. Sholat itu satu berkaitan di kajian kita pada sore hari ini. Sholat itu sampai ada hadis yang mengatakan bahwa kalau suasana panas, maka dinginkanlah suasana panas itu dengan sholat. Karena panas di dunia ini bagian percikan dari neraka jahanam. Dan untuk puasa sendiri, subhanallah, Allah juga Rasulullah juga dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa untuk puasa aku sendiri langsung yang mengganjarnya. Jadi dengan 2 dasar ini menjadi satu jawaban sharing dari Ufti Inara buat teman-teman. Sholat dan puasa itu bisa menambah kekuatan motivasi kita untuk menjalani hidup. Ada sesuatu yang spesial dalam sholat dan puasa. Oke. Habis sholat nih kita bicara. Biasanya seorang muslim habis sholat pasti dia bermunajat sama Tuhannya. Dia meminta sama Tuhannya. Nggak ada tempat meminta selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seorang muslim kalau habis sholat nggak berdoa maka dianggap hambanya itu sombong. Maka sekarang kita pengen dengar nih semuanya, apa sih arti hakikat doa buat seorang Ukti Inara gitu. Kalau doa itu buat aku itu momentum kita untuk lebih dekat ke Allah sih, untuk mendekatkan diri ke Allah, untuk apa ya, deep talk kali ya. Kalau kita bahasa gaulnya deep talk gitu kan. Jadi benar-benar apa yang kita perlu kesahkan dalam hidup, apa yang kita inginkan dalam hidup, seremeh apapun itu, Allah tuh pasti akan mendengar, Allah pasti akan ijabah. Dan kalau kita benar-benar meyakini, mengimani, insya Allah pasti dijawab seremeh apapun itu. Karena kan aku ngomong berdasarkan pengalaman sendiri ya. Jadi walaupun belum diucapkan gitu ya, hanya istilahnya kita hanya baru nyebut gitu dalam hati. Tapi itu Allah tuh udah tahu. Nggak berapa lama langsung, masya Allah langsung kayak dijabah gitu. Dijabah. Iya. Udhuni astajib lakum ya. Masya Allah. Jadi ya apa ya, sholat kalau tanpa doa itu seperti ada sesuatu yang kurang gitu kalau buat aku. Kayak belum ngobrol, kayak belum benar-benar terkoneksi benar-benar gitu sama Allah. Masya Allah. Iya. Doa itu ibaratnya apa ya, permintaan dari makhluk kepada Holik, disaksikan oleh waktu, didengarkan oleh waktu, dan juga akan nanti dikabulkan waktu juga, ada waktunya untuk dikabulkan, baik di dunia maupun di akhirat, kira-kira gitu ya, Ukti ya. Insya Allah. Kemudian kan menurut Ukti ada nggak doa-doa ataupun waktu-waktu untuk berdoa yang mustajabah, yang makbulah, yang kira-kira kapan Ukti paling nyaman atau paling enak untuk berdoa, kira-kira kapan? Paling enak sih sebenarnya pas sholat malam. Oh, semua waktu enak, cuma paling enak ya waktu sholat malam sih, karena kita sudah tidak ada aktivitas apa-apa lagi yang mengejar-ngejar kita istilahnya gitu. Terus juga anak-anak udah tidur juga, jadi udah nggak ada lagi kebisingan yang gimana. Jadi benar-benar sholat kita khusyuk gitu, fokus, benar-benar ya benar-benar ibadah gitu, benar-benar doa gitu, benar-benar membisikkan ke tanah tapi dengar langit. Ini jawaban inspirasi generasi spiritual journey harus tahu. Doa yang paling mustajabah memang doa saat qiyamul lail, sholat malam. Ini sedikit teman-teman, sedikit Ukti, saya juga ingin memperkuat jawaban dari Ukti Inara bahwa sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam, dan puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Kira-kira kemarin Ukti puasa Muharram? Puasa. Alhamdulillah. Tapi ngambil Senin Kamis. Gak apa-apa. Karena padatnya jadwal. Yang penting puasa. Iya. Ini salah satu amalan yang punya nilai yang luar biasa di sisi Allah, yaitu qiyamul lail dan puasa di bulan Muharram. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Ukti. Jadi kalau kita bicara qiyamul lail, maka satu, ada makom ataupun posisi yang akan Allah angkat bagi seorang hambanya ketika manusia itu menjalankan atau qiyamul lail. Jadi salah satu posisi tersebut adalah makom mahmuda, kedudukan yang mulia di dunia maupun di akhirat. Menurut Ukti, apa sih akhir daripada ketenangan ataupun apa sih yang Ukti Inara dapatkan saat selesai melaksanakan qiyamul lail? Kira-kira apa yang Ukti temukan? Merasa diperhatikan lebih aja sama Allah. Keren. Kayak maksud aku sholat yang lain juga sama, diperhatikan sama Allah. Cuman di saat qiyamul lail itu benar-benar kayak aku ngerasanya kayak face to face gitu, kayak berhadapan langsung ya. Iya, kedekatannya tuh beda ya. Beda, waktunya tuh baru spesial lah gitu. Kayak tidak ada hijab gitu di antara aku dan Allah. Nggak ada batas. Nggak ada batas ya. Masya Allah. Oke. Ini walaupun sederhana pertanyaannya, singkat, tapi
cukup menginspirasi kita semua, teman-teman spiritual journey. Jawaban dari Ukti Inara bahwa tidak ada batas hijab satar antara makhluk dan khalik saat Qiyamul Lail. Ya. Dan Baik, itu Ustaz. saya ngalamin sendiri sih. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kelihatannya kalau sehari-hari kita rajin nih yang mulai kayak nggak ada apa, kayak biasa aja hidup kita tuh kayak nggak ada sesuatu yang spesial. Tapi ketika kita dirundung masalah yang seakan-akan kita nih nggak ada jalan di hadapan kita nih, kayak kita ada di tengah laut nih, nggak tahu lagi harus kemana. Di situ benar-benar keajaiban dari sholat Qiyamul Lail ya. Dengar ya teman-teman semua, spiritual journey ini jawaban dari Ukti Inara. Ibarat orang yang sedang berada di tengah lautan, maka Qiyamul Lail menjadi jawaban. Dan mungkin banyak juga orang-orang besar, orang-orang hebat yang menemukan dunianya, yang menemukan manfaat dalam hidupnya itu setelah Qiyamul Lail. Karena salat adalah mi'rajul mu'minin, salat adalah pertemuan hamba dan khalik. Dan salat adalah pertemuan yang gak ada batasnya antara khalik dan makhluk. Disitulah diijabah segala permohonan, derajat juga diangkat. derajat diangkat, dan paling utama diampuni dosanya dan dibersihkan hatinya. Amin. Amin. Insyaallah. Ini Ukti hari ini ada hadiah oleh-oleh, yaitu Quran Maqasid Syariah buat Ukti Inara. Masya Allah. Masya Allah. Ini Quran Maqasid Syariah, Quran perdana di Indonesia tentang muamalah, tema-tema ekonomi dan keuangan syariah. Jadi Butuh banget saya. tema apa aja ada di sini. Kira-kira saya mau tanya dulu sama Ukti. Sebutkan mungkin ini genuine aja, tema muamalah yang Ukti pernah dengar, sebutkan, nanti saya bukakan suratnya. Kira-kira tema apa dari muamalah yang Ukti suka? Misalnya tentang perdagangan, perniagaan, sewa, pinjam meminjam, jual beli atau apa gitu, atau riba gitu, atau gimana? Tinggal Ukti bilang, biar nanti saya bukain. Tentang zakat sama ini sih, sama riba. Riba ada. Hadirin spiritual journey, kita buka tema zakat dan riba di sini. So ada. Masya Allah. Di lembaran pertama ini tema Quran Maqasid Syariah ada dana sosial Islam, Islamic Social Finance, yang banyak didominasi oleh infak, sedekah, dan zakat. Subhanallah. Jadi kalau kita bahas sholat, pasti ayat sholat bergandengan dengan ayat zakat. Allazina yuqimuna shalah wa yutuna zakah, itu pasti bergandengan. Keduanya wajib. Wajib. Kalau jangan gini nanti, kalau kita sholat aja nggak zakat, takutnya sholat kita nggak Iya. diterima gitu ya. Nggak afdol. Nggak afdol ya. Ini zakat temanya. Iya. Dan yang kedua riba. Ini masalah yang banyak kita hadapi sekarang, riba. Yang ketiga ada pariwisata ya di sini, pariwisata syariah. Kemudian, ini dia. Larangan dalam bermuamalah, riba dan maisir. Al-Baqarah 219, Al-Baqarah 275, Al-Baqarah 279, Ali Imran 130, An-Nisa 161, Ar-Rum 39, Luqman ayat 6, dan At-Tahrim ayat 7. Lengkap ya, Masya Allah. Insya Allah ini adalah tadi yang disampaikan oleh Tinara. Dia senang dengan dua tema ini, yaitu zakat dan riba. Alhamdulillah semua jawabannya ada di sini. Iya. Nanti pas pulang bisa dibaca-baca. Kan aku dalam sehari-hari juga bermuamalah kan. Masya Allah. Di bisnis juga. Oh, Takutnya ya kan kita nggak pernah tahu muamalah yang kita jalani ini ada riba yang tersinggung. Masya Allah. Jadi sebisa mungkin kita harus belajar terus, cari tahu terus. Masya Allah. Dia ada satu kisah dari Rasulullah bahwa suatu hari ada orang yang jualan gandum, di bawahnya itu gandum yang udah basah, intinya nggak layak dijual lagi, Dijual. ditutupi sama gandum yang
kering. Hmm. Tiba-tiba Nabi datang. Nabi punya firasat yang nggak bagus sama dagangan ini. Akhirnya ditelusuri, kenapa kamu jual gandum basah ini? Kata Nabi, akhirnya tukar dengan gandum yang layak. Iya. Dan juga kisah Abdurrahman bin Auf yang waktu itu dia mendapati seorang kakek tua yang jualan kurma, udah hampir seminggu kurmanya itu nggak laku. Karena kurmanya kurma busuk. Waduh. Tapi Abdurrahman bin Auf melihat di sini kakek ini punya istri, punya anak dan belum makan. Maka Abdurrahman bin Auf memborong kurma tersebut dengan harga kalau nggak salah 100 dinar. Jadi kalau kita lihat pakai logika aja, ngapain kita beli satu yang kita rugi? Betul. Tapi dia menolak. Akhirnya waktu berjalan sampai masuk waktu maghrib dan isya. Tiba-tiba ada seorang utusan dari Persia datang mencari kurma busuk. Iya, silakan. Mencari kurma busuk karena ada wabah penyakit di negara Persia tersebut. Dan beberapa saudagar menyarankan pasukan tersebut mendatangi rumahnya Abdurrahman bin Auf. Ketika nyampe di rumah Abdurrahman bin Auf, langsung prajurit tersebut bertanya, "Oh Abdurrahman, apakah engkau ternyata memborong tadi kurma dari kakek itu?" "Iya betul. Kami ingin beli kurma tersebut." Masya Allah. Karena apa? Di negeri kami sedang terjadi wabah penyakit dan obatnya adalah nanti diperas itu kurma busuk itu dan bisa jadi obat. Alhamdulillah prajurit tersebut membeli dengan harga tadi dibeli 100 dinar, dibeli 1000 dinar. Masya Allah. Itu makanya dalam Islam, dalam jual beli itu ada pertolongan Allah. Ya. Dan insya Allah ini Quran bisa buat pegangan buat Ulti dan teman-teman untuk belajar muamalah. Terima kasih banyak, saya terima Qurannya. Masya Allah. Siap. Gitu kira-kira. Sekarang nih Ulti, kita sering kalau pergi safar atau traveling, pasti yang kita cari tempat yang paling nyaman buat kita adalah masjid. Ya. Masjid gitu. Nah menurut Ukti, masjid itu selain tempat sholat, sebagai tempat apa sih dalam pandangan Ukti? Iya, selain tempat sholat ya ada tempat ini juga sih, bermuamalah juga ya. Iya betul. Karena di sana kan sebenarnya nggak terbatas hanya kegiatan ibadah aja, tapi ya bisa dengan kita bikin apa ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya syiar lah, kegiatan yang sifatnya dakwah. Di sana bisa juga ngumpulin anak muda, bahkan anak-anak kecil juga harusnya diperbolehkan ya main gitu di masjid, meramaikan suasana masjid biar mereka generasi muda kita nih terbiasa gitu memakmurkan masjid dan terbiasa sama lingkungan masjid gitu. Karena kasihan banget kalau misalkan dilarang gitu, terus mereka tumbuh dewasa jadinya nggak akrab bisa sama lingkungan masjid ya. Sedih aja sih gitu. Kalau orang-orang muslim semakin banyak yang seperti itu, semakin banyak yang asing gitu sama lingkungan masjid. Iya. Subhanallah. Memang salah satu pesannya Sultan Muhammad Al-Fatih pada kekhilafan Utsmani pada waktu itu, jangan pernah kita menghardik, marahi, ataupun berlaku kasar pada anak kecil yang sedang berlari-lari ataupun meramaikan masjid, karena itu sudah menjadi tradisi sejak lama pada zaman Islam. Untuk mendidik generasi muslim, ya memang harus dikenalkan, didekatkan dengan masjid. Iya. Keren. Nah kalau menurut Ukti, masjid yang bagus atau yang indah itu apakah masjid yang harus besar atau masjid kecil atau gimana kira-kira? Kayaknya sih aku nggak patokannya nggak harus besar, nggak harus masjid raya gitu, nggak harus megah. Ya yang penting mah bersih. Dan hati kita pastinya khusyuk ibadah. Nyaman. Iya nyaman. Oke. Ini Ukti, insya Allah
kita dari Yayasan Global Spirit of Ummah, Ara Muslim dan kitabisa.com ini punya rencana akan membangun Masjid Jami Minangkabau di Sumatera Barat. Jadi ini masjid pertama dengan konsep pariwisata halal yang tujuannya nanti membangun ekonomi umat. Nah, fokus kita nanti adalah membuat bank wakaf sama Baitul Mal, membantu rakyat kecil untuk terbebas dari riba. Nah, sekarang juga lagi tren tentang para penghafal Quran, hafiz Quran. Nah, salah satu nanti masjid ini bangun adalah untuk mencetak para penghafal Quran. Dalam pandangan Ukti Inara, kira-kira bagaimana seorang hafiz Quran, anak kecil yang menjadi hafiz Quran, ataupun dia dewasa, bagaimana pandangan seorang Ukti Inara, apa harapannya untuk para penghafal Quran ke depan? Kira-kira Harapan aku sih untuk para Quran bisa diterapkan ilmunya dan kehidupan sehari-hari gitu, diamalkan lagi. Jadi gak cuma dihafal tapi benar-benar diterapkan lagi dan disiarkan lagi gitu ke orang-orang supaya benar-benar apa yang dipelajari itu bisa bermanfaat lah. Bisa menjadi pohon ilmu yang rindang yang menaungi banyak orang. Siap. Alhamdulillah teman-teman semua, diskusi santai kita sore hari ini cukup bermakna, dapat insight baru dari Ukti Inara buat teman-teman spiritual journey. Dan sore hari ini juga saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman yang ingin mendapatkan Quran Maqasid Syariah bisa ke Gramedia dengan namanya As-Syariah, atau ke Ara Muslim dan kitabisa.com dengan Maqasid Syariah. Dan insya Allah semua tema-tema muamalah dan ekonomi Islam ada di dalam Quran Maqasid Syariah. Dan juga terima kasih Ukti Inara Rusli. Ya, sama-sama. Alhamdulillah jawabannya cukup inspirasional ya buat teman-teman semua. Dan ada yang ada beberapa yang unik tadi ya, yang saya lihat bahwa kekuatan atau derajat seorang makhluk tadi kita dapatkan dari Qiyamul Lail. Pesan juga buat teman-teman di sana, kalau teman-teman ingin berubah hidupnya, pengen bersih hatinya dan berubah jalan hidupnya menjadi lebih baik, itu jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan sholat malam. Jaga sholat 5 waktunya, jaga sedekahnya, dan jaga puasanya. Insya Allah. Terima kasih Ukti Inara. Sama-sama. Insya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.